Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Tigor Deswanto Sana dengan NIM 23SP032. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah mesin listrik dengan dosen pengampu Bapak Taufik Mukhtar, STMT. Adapun pokok bahasan kita kali ini yaitu yang pertama pembagian mesin listrik, yang kedua definisi generator listrik, yang ketiga prinsip kerja generator DC, keempat pengertian elektromagnetik dan eksitasi, kelima penentuan kutub utara dan selatan pada magnet, keenam perbedaan kutub luar dan kutub dalam, dan yang ketujuh hubungan besaran pada magnet. Kita masuk dalam materi yang pertama, yaitu pembagian mesin listrik. Mesin listrik terbagi menjadi dua, yaitu statis dan dinamis. Nah, kita mulai dengan mesin statis. Mesin statis adalah mesin yang tidak bergerak. Contoh dari mesin statis adalah transformator. Transformator ini dapat berupa transformator satu fasa atau transformator tiga fasa. Transformator ini berfungsi mengubah tegangan listrik dari satu tingkat ke tingkat lainnya tanpa mengubah frekuensi. Selanjutnya, kita masuk ke kategori mesin dinamis. Mesin dinamis adalah mesin yang bergerak. Mesin dinamis ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu generator dan motor. Pada bagian generator, kita memiliki dua jenis utama, yaitu generator DC dan generator AC. Yang pertama, generator DC terdiri dari beberapa tipe, yaitu penguat terpisah, penguat sendiri, seri, shunt, dan kompon. Kemudian generator AC juga dibagi menjadi dua, yaitu sinkron dan asinkron. Kemudian kita punya motor yang juga terbagi menjadi motor DC dan motor AC. Motor DC memiliki tipe yang sama dengan generator DC, yaitu penguat terpisah, penguat sendiri, penguat seri, shunt, dan kompon. Dan motor AC terdiri dua jenis, yaitu sinkron dan asinkron. Selanjutnya kita masuk dalam definisi generator listrik. Generator listrik adalah perangkat yang digunakan untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Ini bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, di mana gerakan rotor atau bagian yang berputar menghasilkan medan magnet yang memotong konduktor pada stator atau bagian yang diam, sehingga menghasilkan arus listrik. Dengan kata lain, generator listrik menangkap gerakan dari sumber energi seperti turbin air, angin, atau mesin pembakaran, dan mengubahnya menjadi energi listrik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada dua jenis generator utama, yaitu generator DC yang menghasilkan arus searah dan generator AC yang menghasilkan arus bolak-balik. Kita masuk dalam prinsip kerja generator DC. Generator DC adalah perangkat yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik arus searah. Prinsip kerjanya didasarkan pada hukum induksi elektromagnetik. Pada intinya, generator DC terdiri dari dua bagian utama, yaitu rotor yang berputar dan startor yang diam. Di dalam generator ada medan magnet yang tetap yang dihasilkan oleh stator. Ketika rotor berputar, kumparan kawat yang ada di rotor memotong medan magnet tersebut. Menurut hukum Faraday, ketika kawat memotong medan magnet, arus listrik akan dihasilkan dalam kawat tersebut. Arus listrik yang dihasilkan di rotor kemudian diarahkan ke komutator. Komutator adalah bagian yang berfungsi untuk mengubah arus bolak-balik yang dihasilkan di rotor menjadi arus searah atau DC. Sikat-sikat yang terhubung dengan komutator mengumpulkan arus listrik dan mengarahkannya ke rangkaian luar sebagai arus searah.
Kemudian kita masuk dalam pengertian elektromagnetik. Elektromagnetik adalah fenomena yang dihasilkan oleh interaksi antara medan listrik dan medan magnet. Ketika arus listrik mengalir melalui penghantar, seperti kawat, medan magnet akan dibuat di sekitar kawat tersebut. Sebaliknya, perubahan fluks magnetik akan menghasilkan arus listrik dalam penghantar melalui induksi elektromagnetik, seperti yang terjadi pada generator dan transformator. Kita masuk dalam pengertian eksitasi. Eksitasi dalam mesin listrik, terutama pada generator dan motor, mengacu pada proses pemberian arus ke kumparan medan, stator atau rotor, untuk menghasilkan medan magnet yang diperlukan agar mesin dapat beroperasi. Pada generator, eksitasi umumnya dilakukan dengan memberikan arus ke kumparan medan untuk menciptakan medan magnet yang dibutuhkan untuk induksi arus di rotor. Arus eksitasi ini dapat diperoleh dari sumber terpisah atau dari output generator itu sendiri, tergantung pada jenis sistem eksitasi yang digunakan, seperti eksitasi separuh atau eksitasi penuh. Selanjutnya, kita masuk dalam menentukan kutub utara dan selatan pada magnet. Pertama-tama, kita tentukan terlebih dahulu bagian positif dan negatif baterai. Yang lebih panjang adalah positif, dan yang lebih pendek adalah negatif. Nah, arus dimulai dari ujung baterai yang positif. Berarti karena positifnya terletak di sebelah kiri, maka arah panahnya kita taruh di sebelah kiri, yang artinya arus dimulai dari sebelah kiri. Kedua, kita lihat lilitan depannya. Arusnya akan berjalan seperti pada tanda panah yang menunjuk ke bawah ini, dan akhirnya sampai lagi ke negatif yang di baterai. Nah, setelah kita mengetahui arah arus lilitan depannya, kita dapat langsung menggunakan kaidah tangan kanan sebagai patokannya. Jempol ini adalah kutub utara, sedangkan 4 jari lainnya merupakan arah arus pada lilitan. Bagian depannya arus pada lilitan, depan pada gambar ke bawah. Maka kita putar punggung tangan kita menjadi searah oleh arus listrik tersebut. Jadi, kesimpulannya adalah dapat diketahui jika kutub B merupakan kutub utara dan A merupakan kutub selatan. Kita masuk dalam menentukan kutub luar dan kutub dalam. Kutub luar adalah bagian magnet pada stator atau bagian diam mesin listrik. Medan magnetnya tetap di tempat dan tidak berputar. Biasanya terlihat jelas di bagian luar mesin, seperti pada motor DC, di mana kutub luar mengelilingi rotor yang berputar. Sedangkan kutub dalam adalah bagian magnet pada rotor atau bagian yang berputar mesin listrik. Karena menempel pada rotor, kutub ini ikut berputar. Medannya bisa berasal dari arus listrik atau induksi. Contohnya, pada motor induksi, kutub dalam ada di rotor dan berinteraksi dengan stator. Dan yang terakhir, kita masuk dalam hubungan besaran pada magnet. Yang pertama, medan magnet atau B menunjukkan seberapa kuat medan magnet di suatu area. Semakin besar nilai B, maka semakin kuat medan magnetnya. Satuannya adalah Tesla. Yang kedua, gaya magnet atau F. Gaya yang dialami benda bermuatan atau kawat yang berarus dalam medan magnet. Besarnya bergantung pada arus listrik, panjang kawat, dan kuat medan magnet. Yang ketiga, fluks magnet. Jumlah garis gaya magnet yang melewati suatu permukaan. Jika medan magnet semakin kuat atau areanya semakin besar, fluks magnet juga bertambah. Satuannya adalah Weber. Keempat, kuat medan magnet atau H.
menunjukkan seberapa besar medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik dalam suatu bahan. Satuannya ampere per meter. Yang kelima, permeabilitas magnetik atau mikro, menunjukkan seberapa mudah suatu bahan menghantarkan medan magnet. Semakin tinggi permeabilitasnya, semakin mudah medan magnet terbentuk dalam bahan tersebut. Dan yang keenam, induksi magnetik. Medan magnet yang muncul karena adanya arus listrik atau bahan magnetik di sekitarnya. Baik, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.